Mungkin selanjutnya bagi waktunya kayak mana ya, maksudnya ada grup-grup, banyak grup untuk, "Oh iya besok lagi syuting, oh iya besok ngerjain ini," itu pusing nggak sih atau atau ya makanya ini kayak bangun tidur capek. Aduh, itu susah sih, aku juga sampai sekarang masih kesusahan sebenarnya. Iya, heeh. Jadi emang bagi prioritas gitu kan sebenarnya, mana yang prioritas, mana yang enggak. Nah, Iya, heeh. eee, kebetulan aku anaknya to do list banget sebenarnya, jadi aku selalu Mmm, bikin to do list setiap hari, ini hari ini nggak ngelakuin ini gitu, karena kalau nggak aku mhm. tuh lupa gitu, skip gitu kan. Heeh. Ternyata mungkin ada orang yang nggak bisa, ada orang yang mungkin udah lebih inget gitu, jadi nggak harus setiap hari itu nggak usah bikin notes gitu di HP, Oh to do ya, atau di laptop. Bikin heeh. bikin to do list, terus ya ngerjain sesuai prioritas dulu lah ya. Cuman emang prioritas aku tuh, ada 2 gitu aku pilihnya, prioritas yang yang ada janji sama orang, ya katakanlah yang profesional, sama satu lagi prioritas yang berpotensi untuk profesional gitu. Jadi, nah multipotensi ini kebetulan lagi aku prioritasin. Caranya tuh dengan Mmm, aku nyetok konten, nanti mhm. di-upload sesuai tanggal yang aku pengen upload gitu. Jadi kayak Mmm. ada selalu ada 3 konten lagi di depannya gitu, meskipun sekarang masih episode berapa, jadi kayak gitu. Itu tuh masih aku prioritasin Oh. dulu, YouTube masih kayak gitu. Sekarang udah enggak, YouTube udah lagi aku skip dulu, jadi kayak biasanya sih aku Oh, nentuin prioritas dulu. Prioritas nggak mmm, harus, kalau buatku profesional iya, tapi sama satu lagi yang visinya, jelas gitu, gitu ya. mmm. Termasuk yang film Oh, pendek itu lagi aku prioritasin juga. Baru deh mmm. dari situ udah tahu prioritas yang mana, yang lain tuh bisa, ya bisalah sambil-sambil gitu kan, kalau ditunda juga nggak apa-apa. Berarti menarik ya. Jadi dalam pembuatan konten multipotensi ini pun ada strateginya gitu kan. Kayak kan siapa tahu nih sudah ada pendengar setia atau orang-orang yang akhirnya sefrekuensi yang jangan-jangan udah membentuk suatu lingkaran atau circle yang ini kaum-kaum multipotensi inilah. Ini bakal selalu nungguin nungguin apa namanya, konten dari multipotensi gitu kan. Sehingga si konten creator atau Teh Asmi ini harus, "Wah aku nanti kalau seminggu nggak upload atau udah lama nggak upload, jangan-jangan nanti hilang ini, pasarnya hilang ini orang-orang yang multipotensi." Akhirnya nyetok gitu kan. Jadi tapi di sisi lain pasti juga ada kesulitan kayak ngontak bintang tamunya, maksudnya ngontak-ngontak tamunya kan kayak teman yang bisa siapa, terus belum lagi janjian waktunya, ya itu juga repot ya. Ya termasuk aku juga bikin podcast-podcast ini kayak nyari siapa lagi, terus waktunya juga kayak apa namanya, juga kadang timeline-nya juga nggak pas, cuma akhirnya ya alhamdulillah di apa, sela-sela ngajar, yang mana aku juga kerjaan utama ngajar gitu kan. Kerjaan utamaku ngajar, terus mungkin di, waktu yang lain aku juga passion dan lain sebagainya gitu kan. Jadi luar biasa ya. Jadi multipotensi ini ternyata memang, berdampak banyak. Jadi ketika memang kita harus menghadapi dunia kerja yang profesional, siapa tahu kita di dunia kerjaan profesional itu masih punya multipotensi. Jadi kita seolah-olah tiap hari melakukan pekerjaan yang disuruh oleh profesional, tapi kita juga punya bakat-bakat entah nyanyi, entah ngelawak gitu kan. Soalnya aku juga lihat stand up comedy itu aja ada yang dari polisi kalau nggak salah. Wah, ini kan menurutku menarik loh ini. Iya iya, aku Iya juga ya, lihat. heeh heeh, ada yang di Balikpapan itu kan aku di Balikpapan. Iya, Mister Gamayel. Terus orang-orang anu ini bukan dari jurusannya, orang-orang film pun ya kalau nggak salah orang-orang, sutradara atau banyak ya, Joko Anwar itu aja sutradara yang bukan dari jurusan film gitu kan, dia dari penerbangan ITB malah. Nah, berarti sebenarnya banyak, cuma bedanya tadi kalau nggak salah multipotensi ini belum jadi maksudnya dia bukan multi talent ya kalau nggak Sebenarnya salah? bukan, enggak, sebetulnya multipotensi itu ada yang, Tuk Anwar tuh potensi, dia udah jadi. Jadi nggak kita kotak-kotakan yang jadi dan yang enggak, cuman ini justru, apa ya, ini tuh siapapun yang merasa kalau dirinya ternyata passion-nya banyak dan tidak mau merelakan passion-nya meskipun nggak semuanya jadi, itu tetap multipotensi. Jadi nggak Oh, cuman buat kita aja nih yang merasa belum jadi. Jadi, tetap nyebut orang-orang yang udah jadi pun multipotensi gitu oh gitu. sebenarnya. Iya, Heeh. apalagi eranya sekarang udah sangat mudah ya. Jadi kayak misalnya sekarang ini kan sudah ada kamera digital misalnya untuk misalnya kita passion di video, passion dibikin karya, ya udah ada kamera, udah tinggal rekam aja udah jadi untuk lahan untuk mengekspresikan diri gitu kan.
terus multipotensi di Iya iya. bagian apa itu kan, mereka bahkan nulis pun nulis naskah pun ya, Mas, nulis apa kan kayak tadi kan nulis naskah ya. Nggak tahu caranya tapi passion di nulis itu kan. Ada kok software yang udah, ada kayak kerangkanya gitu, jadi tinggal diisi aja gitu kan, tinggal diisi cerita kita kayak gimana itu kan berarti sangat membantu ya sekarang ini untuk zaman sekarang ini untuk mengayomi atau memfasilitasi orang-orang yang punya multi potensi seperti itu ya. Jadi berarti ini mungkin Cuman kadang-kadang kalau menurut heeh heeh, Hah? iya nggak apa-apa, Cuman, lanjut lanjut. kalau tadi Kang Dino kalau tadi Kang Dino nyebut, di tempat kerja ada multipotensi juga, itu harus hati-hati sih sebenarnya, Kang. Maksudnya kadang-kadang, ya kadang-kadang ada beberapa tempat kerja yang, tidak terlalu kooperatif Oh terhadap ya, heeh, multipotensi. Jadi benar benar kadang-kadang benar. karena melihat orang multipotensi jadinya dalam tanda kutip ya dipakai semuanya, padahal dia, apa ya, apresiasinya nggak maksudnya katakanlah apa yang dia dapatkan tuh nggak sebanding dengan semua yang Oh, dia kerjakan gitu. Jadi iya kadang-kadang iya jadi iya. bumerang juga. Kadang-kadang Heeh. kadang-kadang ya jangan terlalu kelihatan multipotensi kalau emang tempat kerjanya, kalau atasan tidak kooperatif. Lebih Heeh. baik kan jadi berpenghasilan lain gitu, entah itu side job, entah itu apa, daripada numpuk tuh di situ, tapi apa yang didapatkan tidak Oh, sebanding gitu. iya Ini iya. sebuah fakta yang aku dapatkan dari beberapa temanku pas ngobrol gitu. Oh, iya iya, heeh. Pernah lihat juga aku di Twitter kalau nggak salah yang kayak gitu. Misalkan, ya bener sih, kita mungkin suka mengekspresikan gitu kan, suka menghasilkan sesuatu yang mungkin kita publish untuk lahan ekspresi, tapi bisa jadi itu bumerang ketika, tempat kita, yang utama itu mengetahui dan akhirnya, "Oh, ini bisa ini, disuruh ngapa-ngapain, tapi dengan Iya, dengan standar yang sama gitu, maksudnya padahal harusnya kan ya kan nambah kan, harusnya kan nambah pekerjaan, nambah kesibukan, nambah waktu untuk pengabdiannya kan nambah gitu kan di perusahaan itu kan. Tapi kok, take home pay-nya atau feedback-nya kok masih sama dengan ketika dia kerja biasa gitu kan. Jadi ternyata multipotensi ini selain berpotensi untuk meledak dengan bagus, tapi juga punya apa namanya, kayak sisi-sisi yang kita harus aware ya, maksudnya sisi-sisi yang kita harus, iya, tempatkan pada waktu dan kondisi yang sesuai gitu. Jangan jangan semuanya ya udah dimunculkan semua, tapi ternyata ada saat tertentu kalau pekerjaan profesional yang, apa namanya, yang jauh dari multipotensi kita, itu juga kita harus waspada gitu kan. Jadi nggak mungkin seperti itu ya, terus jadi, kayaknya Teh Hasmi ini lingkaran atau circle-nya banyak yang multipotensi gitu ya berarti ya? Apa circle-circle iya terdekatnya karena gitu? sebenarnya Salah sebenarnya maksud orang kayak gitu banyak banyak sebenarnya, cuma kitanya heeh, aja nggak sadar, mhm. Jadi gitu. kayak anak-anak remaja usia-usia sekolah, SMA gitu kan, itu kan kayak pencarian jati diri nggak sih kayak gitu kan? Terus bahkan kuliah pun Iya, masih benar. sama ya, itu ternyata banyak sekali ya, maksudnya yang kayak multipotensi itu banyak sekali, cuma tingkat kesadarannya itu seperti apa ya sekarang? Masih belum ya kayak, masih masih apa, kayak mungkin nggak nggak pede mungkin ya, mungkin seperti itu ya mungkin ya, kalau dia itu multipotensi itu ya? Iya, kalau menurutku emang nggak bisa maksudnya agak susah kalau orang langsung sadar dan langsung Iya, menerima heeh, dirinya gitu. Karena emang heeh, kalau menurutku sih bertahap ya, karena orang-orang yang masih sekolah, masih ya heeh, katakanlah SMA atau masih kuliah, kalau menurutku yang penting tuh sadar dulu kalau, hidup itu nggak harus tahu saat itu gitu, iya apa, iya, jalan heeh, hidup tuh kita nggak harus mhm, tahu saat itu. Kayak misalnya kalau soal nanti jurusan apa ya, seolah-olah nanti tuh langsung gitu abis mmm, kuliah tuh misalnya langsung kerja di bidang itu gitu, seolah-olah kayak gitu, mmm, seolah-olah si jalan hidup cuma satu gitu ya, yang penting tuh, heeh, mau berapa pun usia, SMA mau kuliah, yang penting sadar dulu soal kalau jalan hidup tuh orang tuh nggak cuma satu gitu. Jadi kayak iya, heeh, setelah sadar nanti ke depannya mungkin nggak akan apa ya, nggak akan gelisah lagi hanya dengan mikirin, "Aduh aku kan jurusan IPA, bisa nggak ya aku jadi ini?" Gitu. Padahal ya bisa-bisa aja gitu, atau enggak kayak, "Aduh aku kan, nggak tahu nih nilai segini, tapi heeh, pengen kuliah nggak tahu jurusan apa, tapi bisa nggak ya kuliah?" Kayak nggak usah dipusingin dulu, yang penting, oh berarti kuliah, ya udah berarti langkah selanjutnya cari dia bisanya jurusan apa gitu. Jadi kayak kadang aku juga ngerasain itu soalnya dulu waktu SMA kayak, kok sepusing itu ya aku mikirin karir, padahal ternyata setelah aku kerja ternyata nggak sejalan tuh nggak gitu, nggak maju doang gitu, ternyata bisa belok gitu kayak, yang penting sih sadar itu sih, sadar kalau jawabannya tuh nggak akan langsung diketahui hari saat itu gitu. mmm.
Berarti selama mungkin, kemarin setelah lulus SMA terus akhirnya kuliah. Nah ini kayaknya ini masa-masa setelah lulus kuliah kayaknya ini sangat-sangat krusial ya, maksudnya dari peralihan antara, akademis yang belajar terus akhirnya terjun ke dunia masyarakat atau pekerjaan ini kayaknya, sangat krusial untuk kenapa, misalnya kayak ini aku kerja harusnya kan sesuai dengan, apa yang aku pelajari nih selama kuliah gitu kan. Tapi ternyata yang dihadapi adalah, "Loh lowongan kerja yang jurusanku ini kok sedikit atau nggak ada malahan." Atau misalkan, "Ini kalau ada harus nunggu tahun depan, padahal aku harus segera kerja." Itu kemarin terjadi nggak di TAS? Maksudnya kayak, aku lulus nih, pasti awalnya mungkin, ya udah pakai ijazah S1 komunikasinya kan, maksudnya mungkin seperti itu kan? Sempet gitu nggak, sempet gitu nggak kayak gitu kemarin? Nggak, Pakai sebenarnya ini juga apa, mungkin karena jurusanku termasuk jurusan yang jelas banget gitu ya arahnya ke mana, kan aku heeh, jurnalistik kan, jadi jelas heeh, banget orang kalau buka lowongan komputer itu bisa bisa ngelamar gitu. Jadi mhm. emang untuk hal itu aku punya privilege gitu. Jadi bukan jurusan yang mungkin sastra alam gitu yang bingung gitu setelah lulus mau ngambil apa gitu. Iya, karena Nah kebetulan emang sempit jurusan ya. aku sangat jelas Oh gitu, ya, heeh. Jadi emang jelas aku dan salah luas satu ya? orang yang Heeh. ya benar, habis lulus, kerja dulu nih di jurusan yang sesuai sama jurusanku. Karena emang Oh, sebenarnya heeh. bukan hanya karena itu sesuai sama jurusanku sih, tapi aku emang ngincer media itu gitu, aku emang Mmm, suka media itu. Jadi posisinya waktu itu aku emang pengen ke sana, karena nggak mmm, kesampaian tuh jadi news anchor itu kan, jadi kayak, heeh, ya udah aku coba ke sini, minimal, secara visi tuh sama kayak aku gitu, aku kan punya concern di perempuan juga kan, jadi kayak, heeh. oke ya udah kita aku Google gitu, waktu itu posisinya kayak gitu. Nah, setelah masuk Google lah, setelah akhirnya ternyata masuk Google pun harus bikin film gitu tuh, ternyata baru dah mulai kayak, "Ini aku nih atau mau mau lanjut di film gitu atau gimana," gitu, baru deh, Mmm, gitu. iya, soalnya ya memang itu kayak menentukan banget sih, soalnya kan mungkin siapa tahu langkah awal yang udah paten atau malah masih, sekedar, "Oh begini ternyata rasanya di dunia pekerjaan." Terus, oh ternyata karena memang kalau menurutku ya, selama kita kuliah atau sekolah itu kayak jauh banget untuk akhirnya masuk dunia kerja itu. Maksudnya apa-apa yang dipelajari di sekolah, di kuliah itu kayak, ya memang sih ilmunya ada, tapi kayak ilmu di dunia pekerjaan itu banyak juga kita belajar hal baru gitu. Banyak juga kayak misalkan kita harus menghadapi atasan, kayak menghadapi teman-teman kerja, kayak sehingga itu kan kayak masih proses lagi mencari mencari apa ya, yang pas lah, entah nanti, oh ternyata kok segini ya gajinya atau mungkin, wah, apa Iya, namanya, bener bener. oh ternyata kerja di tempat ini yang tadinya aku idam-idamkan karena, kok karyawan atau apapun itu kayak cerah gitu kan, ceria, ternyata ya nggak mesti kayak gitu atau sebalik. Oh, enggak juga, ternyata Jadi tidak bisa menyenangkan itu. oh, ternyata di media itu enak kok, waktu belajar di kuliah itu, kerja di media itu ini, ternyata ya nggak semua media seperti itu, karena media satu, media 2, 3 itu macem-macem ya. Oke, mungkin terakhir mungkin ya udah mau habis. Jadi pesan dan kesan untuk penonton atau semua yang nonton atau dengerin, kira-kira apa entah untuk anak muda atau yang semuanya yang sudah ngerasa bahwa dirinya multipotensi atau belum, itu kira-kira apa untuk yang disampaikan? Kira-kira Mungkin, apa ya? ini kali ya, apa, maksudnya, pertama yang tadi aku udah sampein sebenarnya, jawaban tuh nggak harus langsung dapet, Mhm, karena kan kita maksudnya ya, semoga ya ya, amin insya Allah semoga umur kan sebenarnya nggak ada yang tahu. Jadi kayak heeh, sepanjang kita masih ada umur sebenarnya masih ada waktu untuk, nyari tahu apa yang sebenarnya bisa dilakukan dan iya, heeh, sebenarnya, saranku adalah jangan terlalu fokus dengan, kayaknya tuh jalan hidup cuman satu gitu. Sebenarnya kan, mmm, bisa banyak atau bahkan bisa bercabang yang mungkin mhm. kayak Mas Aldino dan aku gitu yang ada loh tempat, untuk menjuang, ada juga tempat yang untuk mencari kesenangan gitu. Mungkin emang ke depannya akan Ah, seperti itu, nggak heeh, ada yang tahu. Jadi kalau bisa mmm, sih jangan pusing dengan memikirkan sepertinya jalan akan satu gitu. mmm, Dan jangan jangan juga kubur apa yang
disenengin dan apa yang sempat disenengin. Karena kita nggak tahu kapan itu akan berguna. Kayak misalnya waktu dulu seneng banget ngedance. Setelah besar, setelah misalnya terjebak dengan rutinitas, terus kita nggak tahu mau ngapain, kadang hal-hal itu yang menyelamatkan kita dari kekosongan hati aja. Tapi bener kayak gitu, maksudnya kayak, ya aku itu temukan itu di nenekku yang masih udah tua masih suka nyanyi karaoke gitu. Jadi kayak emang orang butuh loh menyenangkan hati dengan apa yang dia suka aja gitu. Jadi jangan dikubur. Ya benar-benar. Jadi untuk semuanya ya. Jadi bagi kalian semua yang saat ini sedang lagi terutama menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, terutama pekerjaan atau stuck gitu kan. Siapa tahu ada suatu hal yang lama yang disenangi atau suatu hal yang pada masa kecil atau suatu hal yang dilakukan membuat itu jangan-jangan itu jalan keluarnya gitu kan. Jadi jangan terlalu dikubur dan dijauhi gitu kan. Termasuk mungkin ternyata kita ini bisa memaksimalkan banyak hal dalam diri kita gitu kan. Ada yang tentang kesenian, ada yang tentang misalkan kemampuan olah kata, harus apa hitung-hitungan, banyak sekali karena kemampuan ini kan. Jadi siapa tahu ada yang ingin menceritakan keluh kesahnya hidupnya dan bingung mau kemana, bisa hubungi Teh Asmi. Ini ada di podcastnya Multipotensi. Siapa tahu jadi bintang tamunya yang akan berbagi kisah di podcast Multipotensi berikutnya sehingga Teh Asmi tidak susah payah mencari tamu dan kontennya bakal panjang. Jadi dia bakal punya stok yang panjang. Jadi dia bakal membantu pekerjaannya dia. Jadi dia nggak capek-capek kontak-kontakin orang. Jadi orang yang mengontak dia untuk Teh Asmi, aku juga punya multipotensi loh. Aku ini sekarang sebagai pekerjaan ini. Jadi kita saling membantu dan siapa tahu yang follower atau masanya Teh Asmi ini juga mau jadi bintang tamu saya. Karena saya juga bingung mau topik apa lagi. Karena kalau ngobrol sama multipotensi ini banyak hal yang sebenarnya bisa dibedah ya. Nah, di dunia filmnya, di penulisannya, aku juga tertarik banget tadi karena ya habis ini siapa tahu aku mau baca bukunya atau dengerin semua ini dan kontennya tadi di YouTube yang variatif sekali ya. Ada yang konten-konten lucu, yang Korea-Korea, K-pop lah. Ini kan lagi musim juga ini. Ternyata dia juga mengikuti tren ya. Jadi kayak apa yang lagi musim sekarang, dia juga supaya orang akhirnya masuk untuk nonton kontennya. Ini bagian marketing juga sebenarnya. Jadi selain konten serius. Sebetulnya itu ya, itu sangat ngikutin tren sih. Itu emang kebetulan dari SMP aku suka K-pop. Oh, garis keras ini garis keras. Ini kayaknya isi grup Facebook sama isinya itu kayaknya BTS, EXO, terus apa K-pop gitu ya. Jadi belum puas kalau belum ketemu biasnya atau ketemu apa namanya orang yang defense itu kan. Itu sih jadi kayak imbang ya. Jadi antara konten serius, konten-konten yang bercanda, terus habis itu tadi kayak imbang juga antara pekerjaan utama, tengah-tengah dan pekerjaan yang idealisme atau tentang hobi gitu kan. Dan terakhir tadi udah disampaikan, jangan kubur mimpimu dan jangan merasa hanya satu-satunya jalan itu saja yang menjadi pilihan karena di dunia ini banyak pilihan ya. Walaupun pernah gagal berulang kali nggak masalah ya dalam kehidupan misalkan udah nyoba potensi berulang kali nih, gagal semua misalkan 5 kali nyoba 5 gagal itu bukan akhir ya, bener ya? Iya, Heeh, nggak ada gagal dalam hidup nggak ini. Itu nggak ada gagal itu gagal cuma ya? mitos, yang ada cuma ganti tujuan. Yang ada cuma ganti Oh, tujuannya. oh ya mantap ya, luar biasa. Siapa tahu nulis nggak diterbitkin, film banyak yang review jelek, terus apalagi, jadi penyiar nggak ada yang Ganti aja. dengerin. Ya, terus ternyata Iya, akhirnya ganti aja. ya ternyata akhirnya jadi DPR langsung jadi, duitnya banyak gitu kan, siapa tahu kan. Amin. Jadi politisi ternyata berhasil padahal nulis apa siapa tahu kan sekarang banyak toh orang yang bukan, Ya, keahliannya akhirnya ditunjuk jadi apa. Oke, terima sebenarnya kasih. saya mohon maaf. Kenapa? Oke, terima kasih atas waktunya karena mungkin sudah agak lama juga kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu nanti di lain kesempatan ada topik-topik lagi yang mungkin dibahas atau mungkin habis launching produk karya terbaru, siapa tahu butuh kerjasama, kita kerjasama lagi untuk saling promosi produk-produk apa, entah buku atau film atau konten apa yang lagi mau terus. Jangan lupa untuk
follow, subscribe Asmi Nur Aisy atau kinovia.id. Kita dukung karya-karya anak muda yang sangat-sangat militan ini ya, karena Kinovia ini juga salah satu juga role model saya untuk, wih ini rumah produksi kecil tapi juga berkembang gitu kan, secara konten yang prestasi ya, yang dan itu tetap lanjut gitu loh. Jadi kayak pandemi pun tetap lanjut, tetap, meliuk-liuk di tengah kesusahan gitu kan. Termasuk Teh Asmi ini pun salah satu sosok yang luar biasa. Dulu kenalnya cuma sekedar dia kalau misalnya jadi LO atau apa ya waktu ya, ada kedatangan, ada acara ada acara waktu Iya, aku lupa juga. ada acara CCVcom anu sih, Iya, Ngaso. Cece Stop. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa Teh Asmi di kesempatan berikutnya. Untuk yang lain, Yang kita ya terima kasih. Terus yang lain, semoga konten ini dapat membuka wawasan kita. Semoga kalian semua yang belum menemukan passion, segera menemukan passion. Yang belum dapat pekerjaan, sehingga terinspirasi akhirnya mencari pekerjaan dengan jalan yang lain, yang stuck cari yang lain gitu kan. Nah, untuk yang belum berhasil tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. beda.